Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi tukar pengalaman bagi sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara, khususnya di edisi kali ini di tanggal insyaallah tanggal 20 Agustus atau 21 saat ini. Kita cek keadaan bahan yang kita simpan waktu itu di bulan 10, 11, 12, ada yang di bulan 1 dan 2, dan sekarang keadaannya seperti ini. Bahan ini akan siap berproduksi, bukan siap berkompetisi, karena bahan-bahan ini kita persiapkan hanyalah untuk berproduksi saja. Bahan ini titik tumbuhnya berbeda-beda di kebun kami, teman-teman. Gak harus serentak di bulan 10 ataupun bulan 11, karena yang kita harapkan kita itu mainnya itu bukan hanya di B1 ataupun di B2 saja. Kalau kita mau main di B1, yang jelas bahan-bahan seperti ini kita simpan di bulan 10-11. Bahan yang besar-besar seperti ini kita simpan di bulan 10 dan 11. Maka bahan ini akan berproduksi secara maksimal ketika bahan ini memasuki B1 nanti. Tetapi yang kita takutkan ketika kita menyimpan serentak di bulan 10 atau bulan 11, maka bahan-bahan ini akan drop nanti ketika memasuki B2. Itu yang kita harapkan, yang kita takutkan. Maksudnya seperti itu. Makanya di kebun kami variasi dalam segi penyimpanan bahan. Ada yang di bulan 10 sampai bulan 12, ada yang di bulan 1 bahkan sampai bulan 3. Bahan-bahan yang kecil yang seperti ini di kisaran bulan 3 atau bulan 4. Yang seperti ini, teman-teman. Jadi bahan ini akan kalah di B1, tetapi dia akan menang di B2. Satu contoh ini, yang ini. Yang bahan kita simpan di bulan 10-11 seperti ini. Nih. Yang besar-besar nih. Yang ini akan menang di B1, tetapi dia akan langsung kita pangkas nanti. Tidak kita harapkan di B2, karena B2-nya dia akan mengalami kekurangan dalam segi produksi. Tetapi tahun kemudian, ketika bahan ini kita pangkas, meskipun B1, karena B2-nya sudah tidak maksimal, batang kopi ini masih bisa ditopang produksinya dengan bahan yang seperti ini. Karena tahun depan yang seperti ini kalah di B1 tahun 2026, terus yang ini akan B2-nya nanti di 2027 dia akan ngatum yang seperti ini. Makanya setiap tahunnya di kebun kami itu paling tidak drop lah dari segi produksi, maksimal setiap tahun seperti itu. Ya syukur-syukur kalau bertambah kayak gitu hanya sebatas bonus saja. Jadi dalam satu kerangka seperti ini, kalau saya itu beda-beda dalam segi penyimpanan bahan. Ada yang kita harapkan bahan ini akan full di B1, kita simpan bahan ini bulan 10 sampai bulan 12. Tetapi ada pula bahan ini yang kita harapkan akan ngatum di B2, maka bahan ini kita simpan di bulan 2 ataupun bulan 3 waktu itu. Seperti ini dalam keadaan bahannya ini. Makanya variasi. Kalau yang seperti ini keriting, yang ini serentak kami pelihara, teman-teman. Dan keadaannya sekarang seperti ini di kebun kami. Sudah lama nggak hujan, teman-teman. Sudah mulai layu melihat batang kopi. Kuncinya pemupukan itu harus 2 kali. Itu aja. Meskipun kemarau panjang kayaknya ya layu ya pasti layu. Kalau di MDPL rendah itu pasti layu, teman-teman. Tetapi tidak terlalu parah biasanya kalau nutrisinya itu masih tercukupi. Di kebun kami ini pemupukan pastinya 2 kali, gak ada yang 1 kali, teman-teman. Gak pernah saya melakukan pemupukan 1 kali. Yang ini hikmah, yang ini keriting seperti ini. Makanya sesegera mungkin kita harus melakukan pemupukan itu di kisaran bulan 3 atau bulan 4 untuk pemupukan yang kedua kalinya. Habis gitu selesai panen, kita sesegera mungkin kita lakukan pemangkasan bahan yang sudah tidak bisa berproduksi untuk tahun depan, maka
harus kita lakukan pemangkasan segera mungkin supaya nutrisi itu fokus pada bahan-bahan yang sudah kita persiapkan di bulan-bulan sebelumnya. Ketika bahan ini sudah tercukupi nutrisinya, tidak tidak saling dengan bahan-bahan yang sudah tidak produksi, tidak saling memakan nutrisi maksudnya. Makanya bahan yang sudah berproduksi tahun ini kita pangkas, kita sisakan bahan yang seperti ini, maka bahan ini akan segar bugar kembali. Keadaannya sekarang seperti ini. Udah selesai pembungaan kemarinnya dan masih terus berlanjut nih. Yang sudah selesai seperti ini. Insya Allah yang seperti ini sudah jadi teman-teman. Seperti ini. Mudah-mudahan tahun ini mendukung cuacanya seperti inilah. Ini sirik. Kalau kita lihat sepintas dari atas seperti itu. Ini hikmah. Ini keriting. Keritingnya sudah selesai juga kemarinnya. Ini 2 sambungan teman-teman. Jadi bisa kita terapkan 2 sambungan itu seperti ini kalau kita tahu caranya. Nih, 2 sambungan sama-sama keriting. Ini bongkol utamanya yang sebelah sana. Jadi yang ini keriting juga. Jadi kalau mau membuat 2 sambungan seperti inilah caranya kami. Cara kami seperti ini. Jadi tidak kita biarkan 2 sambungan ini bahan-bahan itu tumbuh secara beracakan, tidak. Kita atur sebagus mungkin bahan-bahannya ini. Yang seperti ini diumpamakan. Ini sambungan yang sebelah sini. Jangan sampai ada tunas ini yang numpang ke sana, yang numpang ke sambungan sebelah sana. Dan begitu pun sebaliknya, yang dari sana jangan sampai ada yang menutupi yang ke sebelah sini. Makanya meskipun dalam satu batang kita lakukan 2 penyambungan, maka akhirnya akan terbentuk seperti ini juga nantinya. Mau 2 sambungan, mau 1 sambungan, ya silahkan. Kalau di kebun kami ini rata-rata 1 teman-teman. 2 itu pun minim. Yang 2 sambungan dalam 1 batang. Nih, kita cek keadaannya, hikmahnya seperti ini. Alhamdulillah sempurna kayaknya teman-teman. Nih, tahun ini sempurna dan mudah-mudahan segera turun hujan biar batang kopi ini segar bugar kembali nantinya dan kita semangat lagi dalam melakukan aktivitas di kebun, baik itu pemangkasan ataupun sortasi dan lain sebagainya. Selesai pemangkasan ini, kalau saya tidak terburu-buru kita lakukan penyimpanan bahan. Kita tunggu juga nanti ketika sudah selesai pembungaan raya pure, biasanya itu di bulan 8 ini atau bulan 9 nanti serentak pembungaan. Maka setelah itu jelang 1 bulan, diumpamakan bulan 8 ini selesai pembungaan, maka di bulan 10 jelang 1 bulan dari pembungaan raya, bulan 10 kita start lagi segi penyimpanan bahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.